Pemirsa yang budiman, terimalah salam kami dari Bali. Namun set Gerti Loka Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menguraikan materi bagaimana menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan. Baiklah pemirsa, untuk menghemat waktu, silahkan simak uraian berikut ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan. Sebelum melakukan analisis, ada baiknya kita mengingat kembali bagian-bagian struktur teks iklan dan bagian-bagian ciri kebahasaan teks iklan. Kita awali struktur teks iklan. Struktur teks iklan memiliki bagian yang pertama adalah orientasi, yaitu pembuka atau gambaran umum iklan. Terletak di bagian paling atas dari teks iklan. Tetapi harus diingat, tidak semua iklan mencantumkan orientasi. Bagian yang kedua adalah tubuh iklan, yaitu isi atau inti dari iklan. Pada bagian ini berisi tentang nama produk yang ingin diiklankan. Dan bagian yang ketiga adalah justifikasi, yaitu pengimbangan dalam iklan. Pada bagian ini berisi tentang deskripsi produk yang diiklankan seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Pemirsa, kita lanjutkan pada ciri kebahasaan teks iklan. Pada bagian ini, yang pertama adalah menggunakan slogan. Slogan adalah pernyataan atau susunan kata tertentu yang menjelaskan singkat suatu produk atau jasa layanan sehingga mudah diingat publik. Slogan sangat penting untuk iklan periklanan. Dengan slogan, iklan tersebut akan mudah diingat publik dan akan lebih terkenal. Bagian yang ketiga adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Terdapat beberapa kalimat persuasif yang terdapat pada iklan produk. Bagian yang ketiga adalah menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak, seperti saya dan kami untuk menggantikan pihak atau instansi pemasang iklan. Pemirsa, setelah kita mengingat dan memahami struktur dan ciri kebahasaan teks iklan, ada baiknya kita simak contoh iklan berikut. Kita simak, kita pahami isinya, kemudian mari kita melakukan analisis bersama-sama. Setelah kita simak bersama, maka kita dapat melakukan analisis strukturnya sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini biasanya berupa gambaran umum dari sebuah iklan. Dan dapat kita temukan bersama orientasi dari iklan tersebut adalah solusi isi ulang dari PLN. Kemudian kita analisis tubuh iklan. Tubuh iklan merupakan inti dari sebuah iklan dan dapat kita temukan pada teks saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Baik pemirsa, kita lanjutkan analisis kita pada bagian yang ketiga,
yaitu justifikasi. Kita lihat bersama bagian teks yang merupakan justifikasi dari iklan ini adalah hubungi kontak senter PLN 123 dan pasang listrik pintar sekarang juga. Justifikasi pada contoh iklan ini berupa bagaimana cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Pemirsa, selanjutnya mari kita analisis teks iklan tersebut berdasarkan ciri kebahasaan. Setelah kita amati bagian-bagian teks iklan PLN tersebut, dapat kita analisis ciri kebahasaannya, yaitu 1. Menggunakan slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Pada teks tersebut kita temukan slogan yaitu listrik pintar. Bagian yang kedua, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat yang berusaha membujuk atau meyakinkan orang lain. Pada teks tersebut, kalimat persuasif yang digunakan adalah saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Bagian yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak. Pada teks iklan tersebut, pemasang iklan menggunakan subjek orang pertama jamak, yaitu PLN, untuk menggantikan kata kami atau yang mewakili instansi atau perusahaan. Pemirsa, demikianlah analisis struktur dan ciri kebahasaan pada salah satu contoh teks iklan. Sangat mudah, bukan? Semoga Anda dapat menganalisis struktur dan ciri kebahasaan pada contoh-contoh teks iklan yang lain. Pemirsa yang budiman, demikianlah uraian materi bagaimana cara menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan yang sudah dilengkapi dengan contoh analisis teks iklan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali pada tayangan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.